Marilah kita membaca basmalah untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami yang bertindak sebagai CGP berterima kasih banyak kepada para ibu, bapak, dan terutama kepada bapak kepala sekolah untuk mengizinkan kami melakukan diseminasi budaya positif di SEPA 11 ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas isinya lah sehingga pada hari ini kita sempat bersama-sama di tempat kita ini dalam rangka salah satu kegiatan teman kita, yaitu berkumpul CGP kita untuk melakukan satu kegiatan. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai diseminasi, mari kita ice breaking dulu. Silakan Pak Abe. Tabe dipersilahkan untuk berdiri. Ya, kita sama-sama dulu melaksanakan ice breaking, ya Bapak Ibu sekalian, dengan mengikuti gerakan yang ada di depan, yaitu untuk melaksanakan senam otak kanan. Ya, jadi ini mari kita sama-sama melaksanakan ice breaking ini.
kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah tadi untuk diskusi kita sidang otak kanan. Baik Bapak Ibu sekalian, sifatnya atas partisipasinya dari saya bersama dengan Ibu Siti Pasira, saya sendiri Andi Zulkarnain dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu merupakan salah satu tugas kami, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini untuk materi kami tentunya bergantian dengan Siti untuk membawakan materi tentang budaya positif. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengembangan budaya positif ini yang ada di sekolah sesuai dengan visi sekolah kita untuk bagaimana kita dapat meningkatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Nah, ini yang tentunya perlu kita tumbuh kembangkan pada pribadi anak-anak kita tentunya. Ya. Nah, di sini ada beberapa konsep budaya positif yang insya Allah kami dalam hal ini bersama dengan Ibu Siti Pasira akan menyampaikan silih berganti tentang bagaimana konsep utama budaya positif yang insya Allah sebentar kita diskusikan secara bersama-sama, ya, yang mana yang penting kita yang bisa kita diskusikan di dalam pengembangan anak-anak kita. Nah, di sini yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya restitusi posisi kontrol, keyakinan klasik, dan segitiga restitusi. Nah, ini tidak mungkin kami bahas semuanya. Mungkin kita ambil yang penting saja dari semua hal ini, yang mana yang perlu kita diskusikan sebentar di dalam konsep utama budaya positif. Tetapi kami akan memberikan gambaran-gambaran umum dari semua yang ada di sini. Yang pertama dulu tentang perubahan paradigma belajar. Yang mana yang dimaksud di sini perubahan paradigma belajar? Tentunya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, ya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka,
mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, inilah tentunya yang pertama untuk perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi lazimnya disiplin di sini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini tadi bahwa bagaimana kita melakukan perubahan paradigma belajar, membangun budaya yang positif. Yang mana sih di sini membangun budaya positif itu? Contohnya yang mana tentunya? Ini terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita atau di lingkungan kita sendiri. Ya, bagaimana kita dapat mengembangkan di sekitar kita ini, khususnya di sekolah, sesuai dengan visi sekolah kita. Ya. Salah satu contoh budaya positif, ya, yaitu yang dimana ini kita sudah terapkan 5S, ya, senyum, salam, sapa, ya, sopan santun. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, inilah bagaimana kita dapat membangun budaya-budaya ini sehingga di dalam begitu juga bagaimana lingkungan yang positif. Ya, lingkungan positif yang bagaimana sebetulnya? Ya, seperti apa itu sebetulnya lingkungan positif? Ya, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir. Ya, ini mungkin perlu menjadi bahan pikiran kita. Ketika belajar siswa dengan kondisi panas dan lain-lain, ya alhamdulillah di kelas 12 MIPA 1, ya sudah dengan adanya keyakinan kelas yang dibangun di sana, akhirnya dengan berbagai hal yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, ya mampu bagaimana membuat suasana kita bisa lebih nyaman untuk belajar di situ bersama dengan anak-anak. Nah, ini yang tentunya ya menyediakan lingkungan yang positif. Ini yang kita harapkan sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut. Ya. Nah, di sini perubahan paradigma. Ya. Jadi kegiatan kepala di sini kegiatan kepala tangan. Ya. Artinya dalam hal ini kita mau apakan ini? Ya. Nah, di sini ada bisa kita lihat ya. Ada A dan B. Ya. Di sini A adalah saya ya, dan teman kita. Ya, kita perlu pemahaman. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa membujuk. Ya, jadi di sini apa yang bisa dilakukan oleh si B? Apakah dia membujuk? Apakah dia mengancam? Apakah dia menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dia dapat bisa membuka kepalan tangan tersebut? Iya, ini. Ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, ya. Kira-kira di sini berbagai macam yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita membuka kepalan tangan tersebut. Ya. Apakah dengan merayunya? Ya, atau memaksanya atau apa? Ya. Jadi bagaimana kita ini? Ya. Nah, di sini barangkali ada jawaban yang bisa kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya, tergantung kitanya ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bagaimana dengan perasaan kita? Ya, kalau perasaan kita enak, ya mungkin dibujuk mau. Tapi kalau perasaan kita kurang menyenangkan, ya dipaksa pun mungkin tidak mau. Ya, ini artinya di sini fungsi kontrolnya diri kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dalam hal ini yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid.
Ya, artinya bagaimana kita ya mengontrol murid-murid kita dengan baik. Yang kedua ada informasi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat. Ya, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada 4 perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, lanjut dalam hal ini. Ya. Yang kedua yaitu menyangkut tentang disiplin positif. Apa makna daripada disiplin itu? Ya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah paham yang dimaksud dengan disiplin ini. Ya. Nah, di sini makna daripada disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin ya, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, inilah makna daripada yang kedua yaitu menyangkut tentang disiplin positif. Apa makna daripada disiplin itu? Ya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah paham yang dimaksud dengan disiplin ini. Ya. Nah, di sini makna daripada disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin ya, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, inilah makna daripada disiplin yang sempat kami ambil dari pedoman guru penggerak. Makna disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri, ya, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Yang mana di sini yang merupakan nilai-nilai kebajikan? Tentunya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang pertama adalah beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira ini sangat jelas, ya.
apa yang ada di visi sekolah kita. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang kedua, mandiri. Ya. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang berikutnya, bergotong royong dan kreatif. Ya. Jadi ini dulu barangkali yang sempat kami dulu tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari sini ada yang bisa kita sama-sama untuk gali bersama, untuk diskusikan tentang bagaimana budaya positif ini. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, ya sebelum saya lanjut lagi, ada barangkali yang ingin di sini disampaikan, ya kita diskusikan bersama. Karena kehadiran kami di sini bukan bahwa kami di sini adalah orang yang jauh lebih daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi di sini kami juga baru belajar tentunya. Jadi apa yang merupakan hal yang kami paparkan ini juga adalah satu proses pembelajaran bagi kami di sini. Ya, atau ini saya lanjut lagi dulu. Ya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang pertama, survival. Ya. Nah, ini survival ini adalah apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan daripada manusia itu? Ya, apa yang merupakan kebutuhan kita? Ya. Ini yang harus kita gali. Apa yang merupakan kebutuhan kita? Apa yang merupakan kebutuhan anak-anak kita, murid-murid kita? Ya. Sehingga ini bisa sampai kepada mereka. Jangan sampai bukan kebutuhannya yang kita berikan. Ya. Jadi survival ini adalah menyangkut tentang apa kebutuhan yang dibutuhkan pada diri sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, cinta kasih diterima. Ya. Cinta kasih. Ya. Tentunya ini menyangkut tentang kita manusia itu membutuhkan atau murid kita dalam hal ini sangat membutuhkan perhatian, ya. Masyarakat membutuhkan kasih sayang, ya. Mereka membutuhkan kepedulian, ya, pada diri mereka. Ya. Nah, di sini yang berikutnya, ya, kesenangan. Ya. Kita ini butuh referensi. Kita ini butuh bermain, ya, gitu. Anak-anak kita butuh yang namanya bermain. Ya. Nah, begitu juga kebebasan. Anak-anak kita butuh memilih, ya, suatu pilihan. Yang mana yang mereka senangi, yang mereka ini, ya, penguasaan. Yang mana yang dimaksud dengan penguasaan? Ya, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, terkadang di sini sebentar ada satu contoh, ya, kasus, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, di sini ada contoh kasus, ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama karena ini juga kami ikuti. Ya, Ibu Ani, ya, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, ya, dalam hal ini nama Agus, ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan siswa kita seperti ini di dalam kelas, ya, kira-kira apa tindakan yang dilakukan oleh Agus di dalam hal ini? Apa penyebabnya? Atau apa yang kira-kira menjadi jawaban kita? Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama di sini, apabila jawaban Agus karena ia lapar,
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya. Nah, jadi di sini bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus, dia ingin bertahan hidup. Ya, dia melakukan tadi karena dia mungkin tidak sarapan, dia tidak dikasih ini, sehingga dia melakukan merampas makanan itu untuk dia lepas dari rasa laparnya. Gitu. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Iya. Dia ingin diperhatikan di sini. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita ada yang ingin usil-usil. Kenapa? Dia mungkin butuhkan itu perhatian. Iya. Biasa kita jumpai anak-anak kita. Ada yang mencari perhatian, caper. Ya, cari perhatian. Karena mungkin dia di lingkungannya selama ini tidak diperhatikan. Nah, yang ketiga, apabila jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya. Kebutuhannya adalah penguasaan. Ya. Karena merasa kekal, kuat, ya. Sehingga dia ingin menguasai atas kemampuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki. Yang merasa dia yang paling hebat di kelas itu, merasa paling jago di kelas itu. Ya. Ini kan karakter-karakter anak-anak kita yang biasa kita jumpai. Nah, selanjutnya di sini apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, ya itu terus yang dia makan kasihan. Ya, sehingga kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Iya, dia sudah jenuh dengan hal itu. Ya, makanya di sini dalam konteks pembelajaran kita, kalau ceramah terus yang kita lakukan, tingkat kedinosis pasti akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Disinilah perlu ada bagaimana kita di dalam memberikan hal-hal kepada anak-anak kita, murid-murid kita, selalu mengganti referensi, selalu mengganti model-model yang kita lakukan. Jangan itu terus yang kita lakukan, ya. Karena ada kejenuhan. Ya. Setelah Pasul masuk pasti ceramah lagi. Itu terus, ya kan? Jadi ini mungkin kita saling berbagi, saling bertukar pikiran di sini. Bagaimana untuk memberikan anak kita. Ya. Nah, selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ya, kebutuhannya ini adalah kesenangan. Ya, ya, suka bermain-main kan? Ya, iseng-iseng kepada ini, dia ini. Ya. Inilah kadang karakter-karakter yang biasa kita jumpai di anak-anak kita. Ya, ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang sempat dulu saya sampaikan, dan selanjutnya barangkali saya serahkan ke Ibu Siti, atau mungkin sebelum ini saya serahkan ke Ibu Siti untuk melanjutkan. Mungkin di antara Ibu Bapak sekalian ada yang ingin kita bertukar pikiran di sini, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak tadi sampaikan tentang kehidupan dasar manusia yang akan kita katakan kepada siswa kita. Kemudian tadi Pak Sul sudah memberikan satu cerita tentang anak yang bernama Agus. Kalau ada kasus seperti itu, ya tergantung jawabannya Agus. Yang menjadi pertanyaan saya, karena tadi masih dikatakan kebutuhan dasar dari manusia, mulai dari survival sampai pilihan. Kalau kita kasih, ya oke lah, siswa kita butuh semacam kita kasih, mungkin kita bisa berikan. Kemudian kesenangan mungkin juga kita bisa berikan. Kemudian penguasaan, penguasaan pilihan. Yang menjadi tanda tanya bagi saya itu tentang penguasaan dan survival. Karena dari penjelasan Pak Sul tadi, kalau kebutuhan penguasa dengan survival itu kesannya itu agak-agak negatif barangkali.
Nah, kalau kita berikan tanpa kontrol, ini juga akan bisa berdampak yang buruk untuk anak kita. Nah, sekarang saya minta penjelasan dari Pak Sul bagaimana mengatasi tentang kebutuhan dasar itu peserta didik atau murid kita tentang penguasaan. Kalau tadi dijelaskan, dia ingin menguasai, kemudian dia ingin bertahan hidup, sehingga salah satu cara yang harusnya dia lakukan yaitu merampas makanannya kawannya. Nah, ini yang menjadi problem barangkali bagi penjelasan bagaimana mengatasi ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak. Ya, jadi dalam hal ini seperti itu Pak ya. Tentunya ini kan tergantung dari jawaban yang ada. Nah, salah satu dalam hal ini jawaban Agus di sini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ya, yang tentunya kebutuhan adalah bertahan hidup. Ya, dia ingin bertahan hidup. Ya, dalam artian bahwa karena survival ini adalah maksudnya di sini bertahan hidup. Ya, bagaimana dia bisa untuk melangsungkan hidupnya untuk Saya potong Pak, saya paham itu penjelasan Anda. Yang saya maksud itu langkah kita sebagai guru. Saya paham itu tadi. Yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai Bu Ani, ketika anak-anak ini jawabannya mengarah ke survival dengan penguasaan. Karena kapan kita tidak hati-hati Pak, itu dampaknya nanti wah parah itu Pak. Iya, Terima kasih. baik, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi ini bagaimana langkah yang kita lakukan Pak ya, ketika kita mendapatkan siswa seperti ini. Ya, sebelum barangkali saya mungkin dari Bapak, Ibu sekalian ya, ini sebetulnya ada materinya untuk ini, ya, untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita menemukan seperti yang disampaikan oleh Pak Mus tadi, ya, setelah dalam hal ini ketika menjumpai anak seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, jadi sebetulnya ini Pak, mungkin kami pending dulu untuk menjawab. Yang ada sebentar materinya di restitusi, gitu. Ini untuk barangkali Pak ya. Mungkin sebentar insyaallah Ibu Pasia yang akan menyampaikan untuk materi tersebut. Ini kelanjutan dari hari ini Bapak ya. Nah, mungkin itu saya serahkan ke Ibu Siti Pasia untuk melanjutkan ya. Sekaligus barangkali sebentar akan menjawab apa yang merupakan pertanyaan oleh Pak Mus. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya kembali. Di sini pada seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Mus, insya Allah sebentar akan menjawab ketika kita masuk pada restitusi, materi restitusi. Di sini sebenarnya survival itu adalah akronim dalam bahasa Inggris. Ini adalah istilah. Survival itu S-nya ini adalah size up the situation. Ya, mungkin guru mapel bahasa Inggris lebih paham dalam hal ini. Kemudian U-nya itu adalah as are your size. Kemudian R, remember where you are. Itu R-nya. Kemudian V-nya itu vanquish fear and panic. Kemudian I-nya itu adalah improvise. Kemudian V, value living. Kemudian A-nya itu adalah act like the natives. Kemudian L-nya itu adalah life by your rights, but for now learn basic skills. Itulah yang dimaksudkan dengan survival, akronim daripada beberapa kalimat-kalimat. Kemudian kita kembali kepada survive itu sendiri dalam bahasa Inggris artinya adalah bertahan hidup. Di sini di kebutuhan dasar manusia, mengapa kita diperkenalkan lebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi restitusi?
Karena kita sebagai pendidik harus mengenali anak-anak kita berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Karena anak-anak kita sering melakukan penyimpangan-penyimpangan itu karena ada beberapa kebutuhannya yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan ketimpangan-ketimpangan atau pelanggaran-pelanggaran. Karena dia butuh, ada salah satu daripada kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi. Makanya mereka itu melakukan ketimpangan-ketimpangan. Maka di dalam hal ini kita sebagai pendidik ditekankan untuk mengenali dulu ini materi tentang kebutuhan dasar manusia sebelum kita memasuki materi restitusi. Karena ini adalah alasan untuk kita sebagai pendidik mengenali anak didik kita melalui kebutuhan dasar manusia ini. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, di sini terdapat beberapa situasi sehingga kita bisa mengatakan kemarin saya perhatikan. Kemudian yang kedua, di pembukanya saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Iya. Kemudian di situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, di sini kita sering menjumpai siswa kita di situasi pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompoknya. Kalimat pembukanya itu biasanya terlontar, saya menghargai atas apa yang sudah dipaparkan oleh si I dan si ini. Ini begitu maksudnya. Dan nilai kebajikan daripada apa yang dikatakan oleh siswa kita itu adalah kepedulian. Selanjutnya di situasi yang ketiga adalah terima kasih untuk di sini sering kita pada saat berdiskusi sering kita mendengarkan siswa kita mengatakan terima kasih untuk bla 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 dan selanjutnya. Di sini pada situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Inilah beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang kita harus kenali dan kita mengenali kepada diri peserta didik kita. Selanjutnya, di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh tindakan guru yang kemudian nantinya kita akan telaah bersama-sama. Ini apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Karena di sini di dalam melakukan budaya positif di sini kita harus memilah yang mana konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, di mana hukuman. Yang pertama di sini ada tindakan guru, ini contoh ya Pak ya, Bapak Ibu, ini contoh yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita nantinya akan mendiskusikan ini apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalimat selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersengal pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sini kalimatnya mungkin salah Pak ya. Sebenarnya di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seperti itu kalimat yang benar. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini ada beberapa contoh tindakan guru yang kita akan sama-sama analisis apakah dia masuk hukuman, tindakan guru ini termasuk pada hukuman atau konsekuensi. Di sini hukuman adalah hal yang memberikan tindakan-tindakan berupa kekerasan kepada siswa. Itu intinya. Kemudian konsekuensi itu adalah dampak daripada apa yang siswa kita lakukan, tetapi tidak berefek kepada kekerasan. Itu inti daripada hukuman atau konsekuensi yang dimaksudkan. Tapi ada yang teman-teman guru yang bisa menjawab di kegiatan pertama, di kegiatan guru pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian ya yang bisa memberikan jawaban ini dan kira-kira alasannya apa ya. Kalau kita katakan ini saya tidak akan terlambat lagi yang kita berikan kepada anak-anak kita, apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Atau konsekuensi. Ya. Ketika ini kita lakukan kepada anak-anak kita, ya, ada yang disuruh mencatat 100 kali ini di dalam bukunya, ya, karena dia terlambat masuk di dalam proses pembelajaran atau apa. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Tergantung kalau sudah begitu ya. Iya. Ya, jadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Tidak ada komitmen berarti konsekuensi. Kalau tidak ada hukuman. Kalau ada kesepakatan sebelumnya berarti konsekuensi. Kemudian jika tidak ada kesepakatan sebelumnya itu adalah hukuman. Ya. Jadi kita sepakati di kalimat pertama ini adalah semua itu poin bisa konsekuensi semua, tidak ada kesepakatan apa. Hukuman, saya hukuman. Semua yang dilakukan itu tidak bersenang dengan anak. Tidak ada. Ya, tergantung sebetulnya. Tidak ada hukuman yang menyenangkan. Kalau dia tidak senang berarti hukuman. Saya sendiri kalau tidak lapar dipaksa makan hukuman. Kita lihat kondisinya saja anak itu. Kalau dia misalnya senang untuk push up, karena pernah saya ada di kelas itu, saya tanya, kamu melanggar atau tidak? Langgar Pak. Jadi apa hukumannya? Saya push up saja Pak. Oh kalau senang push up. Ternyata hukuman itu dianggap dia sebagai kesenangan. Iya, dan dia yang minta. Jadi untuk menetapkan hukuman atau tidak bergantung kepada senang atau tidaknya yang diberikan beban. Saya kira seperti itu menurut saya. Saya tambahkan juga, kalau dilihat dari tindakan guru yang dipaparkan di atas dan beberapa poin, bagaimana yang terkait dengan kurikulum merdeka bahwa ya sebelum memulai suatu kegiatan dalam hal ini adalah pembelajaran, yang pertama kan kita harus lakukan adalah ada kesepakatan kelas. Nah, apapun bentuknya, ya ringan atau menulis sekiranya itu belum menjadi kesepakatan antara guru dan siswa itu berarti hukuman. Ya. Nah, kalau pun mengatakan bahwa lari 10 kali atau 15 kali keliling lapangan, kalau itu menjadi konsekuensi, menjadi kesepakatan, itu berarti masuk konsekuensi. Nah, jadi intinya di sini adalah barangkali kesepakatan, ya, atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ya. Seperti itu barangkali sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti yang dipaparkan oleh Bang Anji tadi, bahwa ketika tidak ada
kelas maka itu termasuk dalam hukuman. Dan ketika itu tertuang di dalam keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dengan anak-anak kita, maka itu adalah konsekuensi. Di sini jawaban daripada tindakan guru yang pertama di sini adalah hukuman. Karena kenapa? Ini tidak tertuang pada keyakinan kelasnya. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini berupa hukuman karena juga tidak tertuang pada keyakinan kelasnya. Kemudian di murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman karena tidak ada yang tertulis di dalam keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini konsekuensi yang berupa tanggung jawab yang harus dia lakukan karena ini tertuang di dalam keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi jika hal ini tidak konsekuensi jika hal ini tidak disepakati di kelas. Akan tetapi ketika ini disepakati ketika hal ini tidak disepakati di kelas, maka ini menjadi hukuman karena sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Tidak memakai sepatu berarti itu mendapat hukuman, itu secara tidak tertulis karena tidak tertuang di dalam keyakinan kelasnya. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi karena ada hal yang sudah disepakati sebelumnya melalui keyakinan kelas. Sedikit barangkali saya tambahkan dalam hal ini yang masih bisa tanggung jawab. Kenapa di sini kayak di sini hukuman, ya sedangkan yang di sini adalah konsekuensi. Ya di dalam olahraga kita ada pemanasan. Ya jadi biasa disuruh mungkin dulu lari sehingga itu menjadi tanggung jawab. Sebetulnya konsekuensi adalah tanggung jawab. Yang sudah ini dia robek kertasnya temannya, ya dia ganti, berarti tanggung jawab. Sebetulnya mengarah ke situ Bapak Ibu sekalian. Dari sini tanggung jawabnya moral daripada anak kita. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada hal yang menyakitkan, apakah itu menyakiti secara fisik atau menyakiti perasaan daripada siswa kita. Kemudian selanjutnya di hukuman itu membuat anak sakit, ini fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pada konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu perbedaannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian di hukuman adalah ada paksaan. Di konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Jadi pada hukuman ada paksaan. Di konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian pada hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Pada hukuman itu ada konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi efek-efek daripada hukuman ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi senantiasa mereka sering berbohong ketika kita sering-sering hukum. Kemudian pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di selanjutnya, marah. Pada hukuman anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi anak-anak merasa marah, kemudian merasa bersalahnya besar,
kemudian merasa dipermalukan oleh kita, merasa tidak dihargai oleh kita. Pada konsekuensi yang dirasakan oleh anak-anak sebenarnya itu adalah kehilangan hak, tapi tidak sampai anak kita merasa marah. Kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara waktu. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan dampak yang bisa ditimbulkan kepada anak-anak kita. Kemudian dari beberapa pemaparan tadi berdasarkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi ada kasus, dan kemudian kembali hal apa yang perlu kita lakukan untuk mengenali dan menjadikan solusi daripada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Ini adalah kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan restitusi. Pada restitusi ini ada beberapa hal-hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah identitas gagal, identitas sukses. Mengapa anak-anak kita berikan restitusi? Karena identitasnya, dia merasa gagal di dalam identitasnya, dia tidak mempunyai kepercayaan diri atas dirinya sendiri. Di sini identitas gagal karena kenapa? Karena seringnya ada hukuman. Yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada identitas sukses itu hukuman ini perbedaannya tadi antara hukuman dan disiplin. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Pada tindakan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi dari beberapa hal yang terjadi terhadap anak kita, apakah itu kita berikan hukuman atau konsekuensi, solusi yang menjadi pilihan itu adalah restitusi. Seperti tadi yang dipertanyakan oleh Pak Us, disinilah kita masuk di dalam restitusi ini. Sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa ciri-ciri daripada restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah beberapa ciri-ciri restitusi. Kemudian di yang kelima, eksplorasi konsep dan kemudian posisi kontrol. Jadi ini ada hubungannya antara posisi kontrol dengan restitusi. Kita juga harus mengenali posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita kenali untuk masuk kepada restitusi. Karena kenapa? Di posisi kontrol guru ini kita sering melakukan tindakan-tindakan. Jadi kita yang menyadari diri sendiri bahwa yang kita lakukan itu adalah posisi kontrol seperti apa. Di posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian teman, posisi kontrol pemantau, kemudian posisi kontrol manajer. Lanjutkan. Di posisi kontrol ini ada beberapa yang
Yang pertama adalah hukuman. Di perbuatan hukuman ini, posisi kontrol hukuman ini, kita sebagai guru sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu masuk di dalam posisi kontrol hukuman. Kemudian, apalagi yang menjadi posisi kontrol hukum yang sering kita lakukan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu kata-katanya, jadi seperti itu. Ya, itu kata-kata menghardik kepada anak-anak. Jadi kita masuk ke dalam posisi kontrol hukum. Selanjutnya, hasil itu anak-anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan cenderung berbohong. Selanjutnya, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Ketika kita memasuki kelas, mereka merasa tidak nyaman. Itu efek yang akan ditimbulkan ketika kita sering melakukan posisi kontrol hukum. Selanjutnya, ini kata-kata daripada posisi kontrol hukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu peserta didik kita bergumam di dalam hatinya ketika kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengulangi kesalahan dan akhirnya akan mengulangi kesalahannya. Itu efek yang bisa ditimbulkan ketika kita melakukan posisi kontrol hukum. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, ibu kecewa bla 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 bla. Itu kita seringkali menghardik anak-anak kita. Seharusnya kamu ini tidak begini, kamu itu harusnya datang pagi, tidak jam segini, harusnya kamu bangun pagi, seperti itu. Kemudian juga kita sering mengatakan, ibu sangat kecewa dengan apa yang kulakukan hari ini. Nah, ini termasuk membuat rasa bersalah. Kemudian lagi, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu ini sudah lelah sekali. Ibu mengatakannya, ibu stres. Nah, kita kadang seperti itu kepada anak-anak kita. Ini masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Kemudian hasil dampak yang kita peroleh dari anak didik kita itu adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi dia tidak jujur kepada kita. Itu efek yang akan ditimbulkan. Siswa kita tidak jujur, kemudian mudah berbohong. Selanjutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian, murid berkata, maafkan saya, karena dia menyadari apa yang dia perbuat. Selanjutnya, dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah identitas sukses, kontrol dari luar. Jadi ini merupakan posisi kontrol yang sudah agak baik untuk kita lakukan. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai teman. Kita guru sebagai teman kepada peserta didik kita. Seperti apa guru berbuat? Kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kita menguatkan dulu identitasnya. Tidak menanyakan kenapa terlambat. Kita dulu menguatkan identitasnya. Iya, semua orang pernah seperti itu. Tetapi apakah hal itu baik untuk dilakukan? Terlambat itu merupakan hal baik untuk dilakukan atau tidak? Itu hal yang kita lakukan sebagai teman kepada siswa. Di sini selanjutnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu.
tidak perlu mengumpat demi ibu seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu tidak seperti itu. Jadi kata-kata ini yang sering muncul ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman kepada peserta didik kita. Hasilnya peserta didik kita akan merasa ketergantungan kepada kita. Selanjutnya lagi, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia atau berkualitas. Murid berkata, saya berpikir. Selanjutnya ini tadi sudah dibacakan oleh Pak Nisul bahwa ada beberapa kasus-kasus inilah terdiri dari beberapa anak-anak kita yang bermasalah karena tidak terpenuhinya salah satu daripada kebutuhan dasar manusia. Ada yang ingin mereka diperhatikan karena dia kurang kasih sayang di rumahnya. Ada juga mereka melakukan penyimpangan karena dia tidak diberikan kebebasan kepada orang tuanya. Makanya dia di sekolah melakukan hal-hal yang menyimpang karena selalu tertekan, merasa tertekan. Makanya dia itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Dia ingin menguasai karena dia merasa tertekan di rumahnya. Jadi ketika dia keluar dan dia merasa berada di zona nyaman, dia akan melakukan hal-hal atau ketimpangan-ketimpangan yang mereka butuhkan, seperti kebutuhan penguasaan. Kemudian dalam konteks penerapan disiplin positif seperti tadi ada beberapa hal di sini tentang kasus yang dipaparkan tadi oleh Pak Nisul. Mungkin di skip saja. Ya, ini sudah. Ya, kemudian kita lanjut kepada eksplorasi konsep, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan beserta dengan restitusi. Ya. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal yang ada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Hal seperti yang biasa terlintas. Ini adalah motivasi eksternal juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal, yaitu merupakan tujuan disiplin positif. Ya, di sini terkait dengan merdeka, karena ini ada kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar manusia dengan kemerdekaan. Kemudian yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran kita saat ini adalah kurikulum merdeka. Kita harus mengetahui merdeka itu seperti apa menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi hal apa yang kita lakukan itu perintahnya berdasarkan dari diri kita sendiri. Karena kita yang butuh dengan diri sendiri, kemudian apapun yang menjadi hal yang kita butuhkan itu kita bisa mencari solusi dan bisa melakukannya sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Ki Hajar sebagai merdeka. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu
dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon pada bukunya di terbitan 1993. Ya, di sini pada penghukum oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan ada beberapa hal yang dimaksudkan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini ada beberapa hal yang bisa saja kita temui, dan ada beberapa hal yang bisa terjadi di dalam pengumuman dan penghargaan. Sampai dihukum oleh penghargaan itu yang pertama itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ya, karena kita saking mau tak dihargai, terkadang kualitas diri kita menjadi menurun. Karena kita sangat butuh dengan penghargaan. Kemudian selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Di sini penghargaan mematikan kreativitas karena saking mau tak dihargai, terkadang kreativitas itu tidak kita tidak perhatikan kembali. Kemudian yang ketiga itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, atau fokus kepada proses. Ini ada beberapa hal tentang memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap anak didik kita. Ini tadi yang pertama, berikan pengakuan secara khusus atas hal-hal yang diungkapkan oleh siswa kita. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi, ada beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebaikan. Di sini pada pembukanya ada bahwa di sini pada pembuka kemarin saya perhatikan dan nilai kebajikannya adalah rasa empatiku besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di sini sering kita jumpai di siswa kita bahwa kata-kata pembukanya kemarin saya perhatikan itu nilai kebajikan yang kita katakan adalah rasa empati yang besar sekali. Kemudian di situasi kita melakukan hal itu atau mengatakan hal itu adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di sini terdapat beberapa situasi sehingga kita bisa mengatakan kemarin saya perhatikan. Kemudian yang kedua, di pembukanya saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Iya. Kemudian di situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, di sini kita sering menjumpai siswa kita di situasi pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompoknya. Kalimat pembukanya itu biasanya terlontar, saya menghargai atas apa yang sudah dipaparkan oleh si ini dan si ini. Ini begitu maksudnya. Dan nilai kebajikan daripada apa yang dikatakan oleh siswa kita itu adalah kepedulian. Selanjutnya di situasi yang ketiga adalah terima kasih untuk. Di sini sering kita pada saat berdiskusi sering kita mendengarkan siswa kita mengatakan terima kasih untuk bla 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 dan selanjutnya. Di sini pada situasinya pada saat kamu
seperti pada saat kamu membuat kertas-kertas yang ada silakan belakang. Jadi nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Inilah beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang kita harus kenali dan kamu kenali kepada diri peserta didik kita. Oke, selanjutnya. Di sini ada